Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang berharap penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Auxiliary Kapten Bambang Hadisuwiknyo. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Berjumpa lagi dalam Oasis Fajar pagi ini. Namun sebelumnya mari kita menghampiri kekudusan Allah. Kita bersatu di dalam doa. Kepada Bapa di surga, pagi ini Tuhan, kami hendak bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh kembali menghampiri kekudusan Allah, mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Agar kiranya firman Tuhan ini sungguh akan menguatkan iman percaya kami untuk dapat menjalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan hari kami, hari kesehari. Bersabdalah melalui hamba Tuhan, karena kami sekalian siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun saudara berada, kita jumpa lagi dalam Oasis Fajar pagi ini. Kesempatan ini saya akan membaca bagi kita sekalian dari Kitab Rut. Kitab Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Kitab Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Namun kesempatan ini saya hanya mengambil satu bahagian firman Tuhan, yaitu pasal yang ke-12. Rut pasal 2 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Kitab Rut ditulis untuk menguraikan bagaimana melalui kasih yang rela berkorban dan pelaksanaan hukum Allah yang benar. Kitab Rut juga ditulis untuk melestarikan sebuah kisah indah mengenai sebuah keluarga yang saleh, yang kesetiaannya dalam penderitaan sangat kontras dengan kemerosotan rohani dan moral masyarakat pada umumnya pada zamannya. Dan kitab Rut ini memberikan satu gambaran hidup yang realistis, satu gambaran hidup yang senyatanya, bahwa dengan pergumulan dan kesedihan, iman dan kesetiaan dari umat yang saleh, sehingga memungkinkan Allah mengubah suatu tragedi menjadi satu kemenangan, mengubah satu kekalahan menjadi satu karya penebusan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, teringat saya beberapa waktu yang lalu ketika mendengar firman Tuhan penguatan oleh Komandan Teritorial Bala Keselamatan Indonesia, Kolonel Yusak Tampai. Melalui khutbahnya beliau mengatakan, saudara-saudara merasa khawatir, saudara-saudara merasa susah, saudara tidak sendiri. Banyak orang mengalami, termasuk saya yang sedang berbicara. Nah, pada poin ini saudara sekalian, setiap orang pasti pernah mengalami kekhawatiran, baik akan kehidupan
ataupun perihal masa depan, bahkan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak hal lagi. Seringkali semua itu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran ataupun kecemasan di dalam hidup kita. Namun sebaiknya kita jangan terlalu khawatir. Kita jangan terlalu takut ataupun cemas dengan hal-hal tadi. Sebab kita memiliki Allah yang tidak hanya mencipta, tetapi juga Allah yang bertanggung jawab serta memelihara kehidupan kita. Kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan tidak merubah hari esok, saudara sekalian, tetapi justru sedang mengurangi sukacita hari ini. Membaca kitab Rut ini membantu kita menghayati Tuhan ada dalam setiap masalah kehidupan. Maksud bagian firman Tuhan ini adalah agar kita tetap bisa mengalami penyertaan Tuhan dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Tuhan senantiasa hadir dan sanggup menolong serta mengentaskan kita dari tiap-tiap permasalahan yang sedang menimpa kita. Pengalaman hidup Rut dan Naomi adalah kisah sedih manusia yang sedang menghadapi beratnya persoalan hidup. Bahkan bisa dikatakan masalah mereka cukup kompleks. Mereka kesulitan dalam kehidupan ekonomi, iya. Mereka kesulitan dalam kehidupan bersosial juga. Lalu ditimpa duka cita karena ditinggal mati suami masing-masing. Hingga usaha mereka untuk bangkit pun tidaklah mudah, saudara sekalian. Kitab Rut menuliskan bahwa Rut berada di ladang milik Boas. Ternyata Boas merupakan salah satu anggota keluarga dari kaum Elimelek. Nah, secara tradisi, saudara sekalian, Boas memiliki kewajiban untuk menebus Rut. Oleh sebab itu, Boas sangat baik kepada Rut, karena ia tahu betapa besar pengorbanan Rut untuk Naomi mertuanya. Oleh sebab itu, ia memperlakukan Rut secara istimewa. Hal ini membuat keberlangsungan hidup Rut dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Saudara sekalian, ketika Rut bekerja di ladang Boas, nah secara manusia kita mungkin menganggap hal itu adalah satu kebetulan. Akan tetapi secara rohani, saudara sekalian, sebenarnya merupakan karya pemeliharaan Tuhan kepada Naomi dan Rut. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Karena semua ada dalam kedaulatannya. Semua ada di dalam pengaturan ilahi. Tuhanlah yang menuntun langkah Rut sehingga ia bekerja di ladang Boas. Di dalam ayat yang ke-20, setidaknya Naomi meyakini hal itu. Memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang. Nah, di dalam hukum Musa, saudara sekalian, Allah memerintahkan orang Israel untuk mengizinkan orang miskin dan orang yang berkekurangan memungut hasil panen yang masih tertinggal dari penuaian. Dalam Imamat 19 ayat yang ke-9 atau Ulangan 24 ayat yang ke-19. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia pasti tidak luput dari masalah. Mulai dari yang paling ringan sampai hal yang terberat sekalipun. Masalah dapat silih berganti. Namun di dalam iman kita jangan putus asa ketika menghadapi semua itu. Mari kita membangun harapan
dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Apapun penyebab persoalannya, asal kita berserah, tangannya akan terulur menolong kita. Harus ada keyakinan dalam hati kita bahwa Tuhan lebih besar dari permasalahan kita. Jadi apapun yang kita alami, semua itu bukanlah kebetulan semata. Sebab ada tangan Tuhan yang perkasa itu, yang memelihara dan menuntun kita. Seharusnya ini yang memberi pegangan kepada kita, agar tidak perlu khawatir terhadap hari depan kita dengan segala persoalannya. Asal kita melakukan bagian kita untuk bekerja, berusaha, serta berserah kepada kedaulatannya, percayalah saudara sekalian, Tuhan akan memeliharakan dengan cara-caranya yang ajaib. Oleh sebab itu mari kita berserah penuh kepada Tuhan dan tekun mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita memohon agar perasaan kita, nalar kita, kehendak kita dibimbingnya saat kita ada dalam badai kehidupan, hingga pada akhirnya kita melihat pertolongannya dan kita memuji namanya dalam sukacita. Di samping itu, kita mesti juga harus terus berbenah diri, sebab banyak kekurangan dan dosa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, mengakhiri perjumpaan kami saat ini, kembali kami menghampiri kekudusan Allah. Tentunya kami senantiasa menaikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih setiamu sematalah kami boleh ada sebagai mana kami ada saat ini. Olehnya Bapa di surga, mendahului kegiatan kami sepanjang hari ini, kami hanya mau menyerahkan kembali hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Engkau berkarya nyata melalui kehidupan kami, sehingga perjuangan kami tidaklah sia-sia untuk sepanjang hari ini. Nah, kesempatan yang indah ini hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar setia Radio Cakrawala, dimanapun siaran ini dapat mereka terima. Hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi mereka masing-masing, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang menjadi beban mereka untuk sepanjang hari ini. Mari Tuhan, Engkau memberi kemampuan kuat dan sehat di dalam kehidupan mereka. Keluar masuk mereka Tuhan menjagai, dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik mereka yang berjalan kaki, menuju ke sawah, ke kebun, kemanapun di dalam pekerjaan masing-masing, ataupun mereka yang berkendara, baik sepeda motor ataupun mobil. Semua hari ini, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kegiatan mereka, Tuhan menjagai, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan semua yang dikerjakan hari ini di dalam nama Yesus berhasil, karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati Radio Cakrawala, berkati manajemen Radio Cakrawala yang demikian rupa mengatur supaya radio ini tetap menjadi berkat bagi setiap orang pendengar-pendengar setia dari Radio Cakrawala. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir
juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.